Usai diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Agung selama 2 jam Senin kemarin, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut telah mengklarifikasi tudingan menerima uang 27 miliar rupiah dari Irwan Hermawan, terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Sebelum menjabat Menpora, Dito merupakan staf khusus Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dito mengakui tudingan penerimaan aliran dalam kasus proyek BTS menjadi beban moral. Ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan, dan saya harap dengan proses resmi ini nantinya bisa diproses tindak lanjut secara resmi juga, di mana ini bisa kembali untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan baik dari Bapak Presiden Jokowi maupun masyarakat. Sementara itu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi menjelaskan soal dugaan aliran dana 27 miliar rupiah. Kejaksaan Agung menyebut aliran dana tersebut diduga di luar kasus BTS. Penyidik Kejaksaan Agung Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemanggilan terhadap Saudara Dito dalam rangka untuk mencari titik terang terkait dengan informasi yang selama ini seperti sebagaimana rekan-rekan ketahui beredar isu tentang adanya aliran dana. Namun yang jelas bahwa peristiwa tersebut kalau toh benar adanya nanti itu di luar tempus peristiwa pidana BTS. Selanjutnya terinfo dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan, ada upaya untuk mengumpulkan dan memberikan sejumlah uang. Guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho menilai klarifikasi terhadap Dito harus diikuti konfrontasi dengan terdakwa Irwan Hermawan yang menyebut adanya dugaan aliran dana untuk Dito. Memang betul di luar yang disidangkan pada hari ini. Artinya apa? Dana yang disampaikan oleh Pak Plete itu adalah bisa keluar terhadap subjek hukum yang lain. Siapa subjek hukum yang lain? Adalah Pak Kemenpora. Oleh karena itu tidak salah kalau Kejaksaan Agung mengklarifikasi. Kan gitu kan. Hari ini mengklarifikasi. Klarifikasi itulah yang disampaikan. Tapi pertanyaannya apakah klarifikasi cukup? Ya harus ada konfrontasi. Siapa yang sekarang diduga memberikan dana dalam pengadaan tersebut? Ini yang jadi. Jadi masih proses, Mbak. Klarifikasi harus ada konfrontasi. Konfrontasinya dengan Irwan Hermawan yang disebut-sebut itu. Harus, iya. Sebelumnya, dalam berita acara pemeriksaan, terdakwa Irwan Hermawan mengaku ke penyidik telah memberikan 27 miliar rupiah kepada Dito Aryo Tejo pada November hingga Desember 2022 untuk meredam pengusutan perkara oleh Kejaksaan Agung. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, soal eksepsi sidang di kasus korupsi BTS 4G Kominfo dengan terdakwa Johnny G. Plate dan juga pemeriksaan Menpora Dito Aryo Tejo sebagai saksi penyediaan BTS, kita akan ulas bersama dengan Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Selamat petang, Mas Zain. Selamat sore, Mas Ibrahim. Baik, Mas Zain, ada pernyataan langsung dari Hakim Ketua kalau persidangan tidak ada intervensi unsur politik. Hakim sampai menyebut itu. Apa yang Anda baca? Apakah ini memang ada mengarah tendensi politik di eksepsinya Plate? Ya, saya pikir di forum persidangan semua pihak bisa membuka informasi sejelas-jelasnya tanpa harus khawatir apakah ada tekanan-tekanan terhadap persidangan termasuk dari majelis hakim. Saya percaya bahwa persidangan ini bebas dari direct secara politik begitu ya, tetapi mungkin ya dari sisi pengaruh-pengaruh eksternal non-hukum bisa terjadi misalnya kepada lembaga-lembaga penyidikan di bawah pemerintah, yaitu di kepolisian dan di kejaksaan. Tentu kalau konteksnya Pak Plate adalah disidik oleh kejaksaan,
maka ya Pak Plate bisa membela diri dari semua tuduhan-tuduhan yang dialamatkan dari pihak kejaksaan dan dengan cara apa? Membongkar seterang-terangnya, seluas-luasnya di depan muka sidang agar perkara ini bisa diketahui secara utuh oleh persidangan yang terbuka untuk umum sehingga masyarakat bisa melihat apakah pihak kejaksaan dan majelis hakim itu benar-benar independen, mandiri, tidak tebang pilih, tidak pandang bulu, artinya siapapun yang terlibat itu benar-benar ditangani dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum, ataukah ada perlakuan-perlakuan khusus? Misalnya, ada informasi beberapa nama itu tidak disebut di dalam dakwaan Johnny Plate. Atau misalnya perusahaan, ada satu perusahaan itu tidak disebut perusahaannya, hanya disebut bahwa misalnya tersangka Yusrisky adalah direktur dari PT BUP, tetapi PT BUP-nya sendiri tidak disebut. Nah, jadi menurut saya soal apakah ada atau tidak intervensi politik itu sudah tidak relevan lagi. Sekarang saatnya bagi semua pihak yang sedang menjalani persidangan itu membuka seluas-luasnya, selengkap-lengkapnya, seutuh-utuhnya untuk melakukan pembelaan diri juga. Jadi masyarakat bisa menilai Mas benar Zen, tidak persidangan ini adalah persidangan yang independen. nah kalau untuk membedakan, memisahkan agar ini on the track proses hukum, tidak dicampur adukan dengan politik. Jadi bagaimana ini? Saya melihat salah satu caranya adalah ketika dari pihak kejaksaan itu yang pertama transparan, yang kedua tidak tebang pilih. Ya, kita tahu ada informasi yang beredar dugaan aliran dana dari proyek tes ini telah mengalir begitu jauh, termasuk ke aktor-aktor politik. Dan nama-namanya juga sudah disebut di pemberitaan, termasuk misalnya juga ada pemeriksaan terhadap salah seorang menteri, Menteri Pemuda dan Olahraga, meskipun sepertinya itu bukan terkait dengan korupsi BTS-nya langsung, tetapi diduga terkait dengan ikutan gitu ya. Jadi satu proses yang mengikuti kasus korupsi ya. Jadi di sini menurut saya publik bisa melihat dengan jelas bagaimana langkah dari kejaksaan untuk menangani para pihak. Kenapa? Karena kasus korupsi BTS ini sejak awal memang sudah direncanakan untuk dikorupsi, Ya, pihak yang terlibat itu sangat banyak, begitu ya. Yang melaksanakan proyek ini kan juga sangat Mas banyak. Zen. Yang menerima aliran dana itu juga sangat banyak. Oh baik, singkat terakhir, jadi ke depan kejaksaan seperti apa? Karena ini berangkat keterangan dari terdakwa. Menpora juga sudah diklarifikasi nih, ke depan Ya, seperti apa? Singkat saja Mas Jen. yang menurut saya tadi soal Menpora, apakah maksudnya itu mengarah kepada pasal 21 obstruction of justice. Ini kan uang yang dikumpulkan dari para pengepul, meminta komitmen fee 8-10% dari para penyedia barang dan jasa, kemudian ini digunakan untuk dalam tanda kutip menyiram istilahnya. Apakah ada keterlibatan Menpora di situ atau tidak? Itu tugas kejaksaan. Tetapi kalau satu pihak yang dipanggil oleh penegak hukum ketika ditanya ya pasti akan menjawab tidak terlibat. Yang harus dilakukan adalah pembuktian, misalnya memeriksa komunikasi melalui digital ya, Baik. apakah pesan singkat melalui WhatsApp atau pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh para pihak, karena sepertinya modusnya sudah tidak lagi menggunakan transfer Baik. secara perbankan tetapi menggunakan Baik. uang tunai. Sekali lagi pesannya adalah kejaksaan harus ya proses semua pihak yang terlibat tanpa ada satupun yang disisakan, baru publik akan percaya bahwa ini tidak ada tendensi politik. Itu Baik. Mas Ibrahim. Terima kasih Mas Zainur Rohman dari Pukat UGM untuk pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Mas Zen.